Dan ada juga untuk mencari jumlah usaha, jumlahkan usaha oleh masing-masing gayanya. Teorema usaha energi. Usaha yang dilakukan oleh keseluruhan gaya akan mengakibatkan perubahan energi kinetik. Jadi W net itu akan sama dengan delta K atau delta EK. Karena tadi ya yang K sama EK itu sama aja. Cuman gimana enaknya kamu nyebut aja. Mau pakai EK atau K itu boleh. Ya, nilainya berarti setengah MP kuadrat 2 dikurangin setengah MP kuadrat 1. Karena delta kan kalau delta tuh yang akhir dikurangin yang awal. Udah gitu usaha oleh gaya gravitasi. Ini ada W usaha oleh gaya gravitasi jadi WG. Itu tuh M dikali massa dikali gravitasi dikali D cos theta. D-nya tuh perpindahan. Oke. Kalau bendanya bergerak ke atas, dia berarti si cos-nya kan 180. Makanya jadi min, nilainya tuh minus. Kalau misalnya bendanya bergerak ke bawah, dia cos 0, jadi kan 1. Jadi dia MGD. Oke, karena ini kita acuannya kalau gitu ke bawah kan, gaya gravitasi itu arahnya ke bawah. Makanya jadinya positif. Oke, dari itu usaha oleh gaya pegas. Pegas itu kan minus K dikali delta X. Delta X-nya itu panjang pegas tertekan atau tertarik. Terus ada energi potensial dari pegas itu sama dengan minus setengah K. K itu konstanta pegas ya, kali delta X kuadrat. Nah, ini juga sama dengan usaha dari pegas. Dan itu ini kenapa negatif si nilainya itu minus, karena pegas itu memiliki kecenderungan untuk kembali ke bentuk semulanya. Jadi gaya yang bekerja pada pegas berlawanan arah dengan gaya aksi yang bekerja pada sistem. Gitu. Oke, ini masih ada lanjutannya. Usaha oleh variabel gaya. Ini sih nggak masuk ke kita, yang nggak masuk ke B. Oke, intinya sih kayak ditotalin aja sih. Kalau yang fx berarti dia ngambilnya dari x aja, kalau yang y ngambilnya dari y aja, kalau yang z ngambilnya dari z aja. Gitu. Oh ya, udah gitu kan si w itu dia masuknya ke skalar ya, jadi skalar itu kan nggak ada arah, makanya bisa ditambahin. Dan itu usaha oleh gaya konservatif. Nah, kalau oleh gaya konservatif dia jadinya min delta U. Kalau tadi kan delta K ya, kalau bukan yang konservatif itu. Jadi gaya oleh konservatif itu min delta U. Jadi U1 dikurangin U2. Sebenarnya ini sih awalnya. Kan min delta U. Itu sama dengan min U2 dikurangin U1. Jadi kalau dipindah U1 kurangin U2. Itu apa saja yang termasuk gaya konservatif. Di sini ada gaya gravitasi, gaya pegas, juga ada gaya Coulomb. Terus kalau cuman ada gaya konservatif pada sistem, jadi berlaku hukum kekekalan energi. Delta EM sama dengan 0, itu konstan. Jadi EM1 sama dengan EM2. Dan itu kalau usaha oleh gaya non-konservatif, jadi W oleh non-konservatif itu sama dengan delta E dikali M. Apa saja yang termasuk ke gaya non-konservatif? Itu tuh ada gaya hambat atau gaya gesek. Nah, jadi gaya ini tuh menyebabkan adanya energi yang hilang selama sistem bekerja. Oke, itu ada daya. Daya rata-rata tuh sama dengan PLVG, sama dengan usaha dibagi delta waktu. Terus daya sesaat, P sama dengan dW per dt. Ini tuh turunan dari usaha. Dan satuannya 1 watt itu sama dengan 1 joule per second. Oke, beres reviewnya.
Kita lanjut ke soal. Yang pertama ada sebuah bola dengan massa M sama dengan 10 kg. Kayak gitu dihubungkan pada salah satu ujung tali ringan yang tidak mulur sepanjang L sama dengan 2 meter. L-nya sama dengan 2 meter. Ujung lain tali diporoskan di titik O sehingga bola dapat bergerak dengan lintasan membentuk busur lingkaran pada bidang vertikal. Pada awalnya bola ditahan pada posisi horizontal, berarti dia ditahan di sebelah sini, kemudian diberikan kecepatan VA, ini VA-nya, VA sama dengan 10 meter per second. Yaitu ditanya A. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada bola selama bola bergerak dari titik A ke titik B. Ingat tadi kalau usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi kan berarti dia usaha yang konservatif ya. Jadi WG bakal sama dengan min delta U. Nah, delta U-nya tuh apa? Berarti delta U AB. Kan dia inisialnya tuh dari A, berarti ini bakal jadi WG sama dengan min UB kurangin UA. Ya, bakal sama dengan WG itu UA kurangin UB. Bisa dari yang MGH. Di sini dikasih tahu ya L-nya 2. Ini kita tulis dulu aja, M dikali G dikali HA dikurangin M dikali G dikali HB. Karena sama, ya kita bisa gabungin M kali G kali HA kurangin HB. Dalam kurung. M-nya tadi 10 kg. Gravitasinya kita pakai 10 ya. 10 meter per second kuadrat, terus HA min HB itu HA-nya kan berarti dia ke sini, dari sini ke sini berarti L ya. Berarti dia L itu sama dengan 2 meter, sedangkan posisi B itu 0, kurangin 0. Berarti gayanya jadi, usahanya berarti jadi 200 Joule. Oke, dan itu yang B. Di sini jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Terus yang B, tentukan besar gaya tegangan tali di titik B, berarti di sini. Nah, di sini tuh kita lihat tuh ada gaya apa aja di sini. Di posisi B, berarti kan kalau aku hapus dulu. Nah, di sini tuh kan di titik sini berarti ada gaya ke atas itu ada gaya tegangan tali sama ke bawah karena di sini di B itu ada beban berarti ada W. Nah, udah gitu ya tinggal tulis deh. Jadi kan kalau lingkaran gini berarti dia ada pakainya FSP ya. FSP bakal sama dengan yang arahnya ke atas, yang positif tuh arahnya pasti ke sumbunya. Jadi T dikurangin W. Jadi sama dengan T dikurangin M dikali G. FSP-nya boleh dijabarin jadi M PB kuadrat dibagi dengan L. L tuh si jari-jarinya ya. Oke. Karena yang tanya tegangan tali, M-nya kan diketahui ya. Semuanya, yang belum tuh si FB ya. Oke, aku tulis dulu 10 kg dikali PB kuadrat sama dengan T dikurangin M-nya 10 kg kali gravitasinya 10 meter per second kuadrat dibagi L-nya 2 meter. Nah, gimana cara cari si PB-nya? Ada yang punya ide?
Yang mau coba jawab? Pakai energi mekanik bukan Kak? Ya, betul. Oke. Jadi caranya benar ya pakai energi mekanik. Karena kan ada kekekalan energi mekanik ya. Jadi aku tulis di sini semoga cukup. MA bakal sama dengan MB. Nah, di MA itu ada apa aja? Di sini ada KA, kinetik dari si A, ditambah dengan potensial dari A. Nah, di B ada apa? Ada KA, ada potensial B. Tapi itu potensial di B itu 0 karena dia hanya sama dengan 0. Jadi HB itu sama dengan 0 kan. Berarti si UB-nya juga bakal sama dengan 0. Karena tadi M dikali G dikali H. Oke. Ini B. Oke, kinetik A-nya bisa dicari setengah MPA kuadrat ditambah UA-nya tadi M dikali G dikali A, MG dikali HA sama dengan KB. KB-nya berarti setengah MP kuadrat, FPB kuadrat. Nah, karena M yang sama semua, jadi boleh dicoret ya. Coret setengah PA kuadratnya, tadi itu V-nya 10 ya. PA kuadratnya berarti 100 ya. Ini 100 ditambah G kali HA. G-nya 10, HA-nya tadi 2, berarti 20. Sama dengan setengah P kuadrat B. 50 tambah 20 jadi 70. Satuannya Joule sama dengan setengah P kuadrat B. Berarti 140 meter per second kuadrat. Bakal sama dengan V kuadrat B. Nah, ini bisa langsung kita masukin ke sini. Nggak usah pakai akar dulu, nggak apa-apa. Oke, jadi 10 kg dikali 140 meter per second ini kuadrat dibagi 2. M bakal sama dengan T dikurangin 100. Ini Newton aja langsung. 100 Newton. Oke, ini tinggal dihitung. Hasilnya jadi 10 per 2, 5 kali 140. Ini langsung aku pindah ya. T-nya bakal sama dengan 5 dikali 140. Ini Newton dikurangin 100 Newton. Hasilnya jadi 800 Newton. Oke. Yang B ada yang mau ditanyain? Atau mungkin aku kecepatan ngejelasinnya? Atau kelambatan juga boleh ngomong aja. Oke, karena nggak ada yang nanya, aku lanjut dulu ya. Yang C, apakah bola dapat menempuh satu lingkaran penuh? Bukan. Ini ada yang punya ide gimana cara ngerjainnya? Syaratnya dulu deh. Syaratnya bisa jadi satu lingkaran penuh itu gimana?
Tidak keluar. Oke, gini aja ya. Jadi tuh syaratnya, aku tulis merah. Syarat bisa C ya. 1, lingkaran penuh. Syaratnya tuh VB, si VB itu harus lebih dari VB min. VB minimalnya. Nah, karena VB-nya kita udah tahu, berarti kan kita tinggal cari VB minimal. Nah, caranya tuh kita ngambil dari titik D. Titik D itu titik paling atas. Kita asumsiin di sini ada titik, itu titik D. Nah, di titik D ini kan berarti kayak, ntar aku gambarin, ada garis, ininya merah, ada gaya ke bawah, T sama, dan W. W-nya tuh ya M kali G. Nah, tapi tuh kalau satu lingkaran penuh berarti si T di D-nya tuh sama dengan 0. Jadi, asumsikan T di D itu sama dengan 0. Nah, kalau misalnya berarti nanti bisa kita hubungin pakai energi mekanik itu nanti di D sama di B-nya. Jadi kita sekarang cari dulu yang di D. Pakai hijau. Pakai hijau. SP di D itu bakal sama dengan T dan W ya. T ditambah W. Tapi tadi TD itu kan sama dengan 0. Jadi FSP di D bakal sama dengan W doang. M dikali G. FSP-nya tuh M dikali PD kuadrat per L. Ya L. Per L. Oke, masanya tadi 10 ya. Berarti di sini 10. Mungkin di akhir aja deh. Karena ini bisa dicoret. M-nya kan bakal sama ya. M-nya coret berarti PD kuadrat tuh bakal sama dengan G dikali L. Jadi VD-nya tuh sama dengan akar G dikali L. Sebenarnya di sini tuh kamu boleh kayak langsung ganti pakai angka, tapi boleh juga pakai ini dulu, ya pakai G kali L dulu juga nggak apa-apa. Asal jangan ketukar takut kayak 9. Oke, berarti sekarang kita ke yang mekanik ya, persamaan mekaniknya. Berarti MB bakal sama dengan MD mekaniknya. Nah, di B itu ada apa aja? Tadi ada UB ditambah KB. MD juga sama, ada UD ditambah KD. Nah, di sini tadi kan UB-nya tuh sama dengan 0 karena HB-nya sama dengan 0 ya yang tadi. Berarti KB itu bakal sama dengan setengah MV kuadrat B, ini B min, B minimal sama dengan UD tuh M dikali G dikali L, 2L tapi ya jadinya. Karena kan di sini ya, dari paling bawah ini L, udah gitu di sini L, berarti jadinya 2L. M dikali 2L ditambah KD-nya setengah MVD kuadrat. Tadi bisa di iniin aja langsung 2L tambah setengah M. Tadi VD-nya kan VD kuadratnya G kali L. Jadi kita pakai G kali L juga nggak apa-apa. Begitu ini setengah MV kuadrat B min. M-nya boleh coret. Begitu ini boleh kita tambahin dulu
kan sama ya, G L 2 tambah setengah. 2 tambah setengah berarti 2,5 ya. Berarti 2,5 GL sama dengan 2 dikali V kuadrat B min. V kuadrat B minnya sama dengan 2,5 bagi 2. 2,5 bagi 2. Salah. Ini tuh setengah. Apa jadi 2? Berarti 2,5 kali 2, 5 ya. 5 GL. Berarti V kuadrat B min sama dengan 5 dikali 10 dikali meter per second kuadrat dikali 2M. Jadi jadinya 50 kali 2, 100. 100 meter per second. Ini kuadrat. V kuadrat B min. Nah, jadi kita bisa dapat kalau si VB min-nya sama dengan 10 meter per second. Terus tadi kan syaratnya VB-nya harus lebih besar dari VB min. Kita di sini ada V kuadrat B-nya tuh 140, berarti berapa? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau dikuadratin kan bakal tetap aja ya sama. Jadi di sini kita punya V B kuadratnya tuh sama dengan 140 meter per second. Ini kuadrat, yaitu VB min-nya sama dengan 100 meter per second kuadrat. Berarti ini bisa satu penuh nggak? Artinya. Oke, bisa ya, benar. Jadi, karena ini kuadrat harusnya. Kuadrat. PB kuadratnya lebih gede dari PB kuadrat min, jadi bisa. Oke. Dari soal yang ini ada yang mau ditanyain? Oke, aku lanjut ya. Oke, di sini ada sebuah benda masanya 2 kg di atas lantai. 2 kg M-nya. Dikenai gaya horizontal yang besarnya berubah terhadap posisi. Jadi ini tuh dikasih gaya, tapi dia berubah terhadap posisi. Jadi misalnya di posisi 0 tuh 0, dan gitu ini di posisi 1 dia dikasih 12, yaitu di posisi 2 dia dikasih 0 lagi. Kayak gitu di setiap itunya tuh kayak di sini tuh beda-beda gitu kasih gayanya. Kemudian dari X0 hingga X sama dengan 2, lantainya licin sedangkan selebihnya kasar. Berarti dari sini ke sini tuh licin. Itu dari sini ke sini dia ya sampai seterusnya sih. Sampai seterusnya dia kasar. Oke, jika kecepatan awal di X0 adalah 2 meter per second, X berarti V0 ya. V0. V0 sama dengan 2 meter per second. Dan setelah dikenai gaya, benda bergerak lalu berhenti di X sama dengan 5. Jadi awalnya dia bergerak, yaitu berhenti
di X5. Nah, ini artinya apa? Berarti dia di V di posisi 5 itu tuh bakal sama dengan 0 meter per second karena berhenti. Oke, dia nanya yang pertama A, laju benda di posisi X sama dengan 2. Berarti laju benda nyarinya si V2-nya ya. V2 itu berapa? Oke, di sini ada yang tahu bakal pakai rumus apa? Karena ada gaya, begitu ini bukan konservatif juga ya, nggak ada gravitasi, berarti kita pakai W dari 0 sampai 2 sama dengan delta dari energi kinetik. Nah, di sini kita bisa pakai kinetiknya tuh K2 kurangin K0. Kinetiknya setengah massa P kuadrat ya kuadrat 2 dikurangin setengah P kuadrat 0. Nah, yang di 0 tuh diketahui kalau dia kan 2 ya. Ini bisa kita ubah setengah M P kuadrat 2 dikurangin P kuadrat 0. Nah, gitu si W 0 sampai 2-nya tuh bisa kita ubah juga delta S. Kan gini ya, W sama dengan F dikali delta S. Nah, si delta S-nya tuh bisa jadi gini, DS. Nah, kalau kayak gini, FDS berarti kan luas ya, luas daerah. Nah, makanya bisa pakai luas daerah ini. Luas daerahnya berarti sama dengan segitiga ya, setengah dikali alasnya 2 dikali tingginya 12. Ini Joule, berarti jadinya 12 Joule. Dapat, berarti di sini 24 ya. Masanya tuh 2 kg. Oh, berarti langsung 12 aja ya. 2 kilogram. 12 Joule. Jadi 12 Joule itu bakal sama dengan V2 kuadrat dikurangin tadi V0 kuadrat itu 2 meter per second, berarti jadi 4 meter per second. Nah, jadi si V2-nya ini harusnya bukan ini sih satuannya karena udah udah dicoret sama yang kanan, kan ini harusnya ada kilogramnya ya. Jadi di sini tuh 12 meter per second juga. Jadinya tinggal ditambahkan 16. Jadi V2-nya sama dengan 4 meter per second. Oke, dapat ya. Kemudian dia nanya koefisien gesekan kinetik antara benda dengan lantai untuk X lebih dari 2 meter. Nah, di sini yang tadi yang kalau gesek kan berarti ada daya yang hilang ya. Bukan daya, ada energi yang hilang karena gesekan. Berarti aku kasih garis dulu. Buat yang B. Kalau aku sih sukanya jadi kayak kita ngitung dulu W-nya, W0 sampai 5 ditambah dengan W gesek. Nah, tadi kan yang delta W gitu kan bakal sama dengan delta, bukan delta, sigma. Sigma W-nya tuh bakal sama dengan delta K kan. W gesek bakal sama dengan delta K. Nah, delta K-nya tuh ngambil dari K5 kinetik 5, energi kinetik 5 dikurangin
energi kinetik pas 0. Nah, kita tahu di sini tuh kalau pakai K5, V-nya tuh bakal sama dengan 0 kan. Jadi di sini K-nya minus K0. Nah, di sini W0 sampai 5 tuh dia pakai min delta U. U0 sampai 5. Berarti jadinya, maaf, salah. Ada ini, ada G-nya ya. Oh, salah. W0 sampai 5 tuh sama kayak tadi, yang luas. Luas si segitiganya ini. Tapi karena dia nyampe 5 tuh kan nggak ada. Jadi nggak apa-apa, cuma sampai 2 aja. Berarti hasilnya 12 juga ya. 12 Joule ditambah W gesek tuh W gesek tuh berarti kan min F gesek dikali dengan delta S-nya. Nah, di sini kalau ingat lagi F gas itu kan F gas itu sama dengan Fn ya. Fn dikali mu K. Nah, ini yang ditanyain kan si mu K-nya, koefisien gesekan kinetik. Nah, jadi kita bakal ubah Fn-nya juga, kita bakal ubah jadi M dikali G. Jadi di sini bisa M kali G kali mu K dikali delta S-nya tuh 5 sampai 0. Berarti kali 5 ya. Kali 5. Itu bakal sama dengan min K0. Min K0 berarti setengah M V. V di 0 tadi 2 ya. 2 berarti jadi 4. M-nya tadi 10 ya. M-nya tadi 2. 2. Langsung 2 aja, bisa dicoret, berarti tinggal min 4. Itu ini 12. Ini aku nggak pakai itu ya. 12 ditambah M-nya 2, 10, min 20 kali 5, 100. 100 min 100 kali mu K. Nah gitu, ini 12-nya pindah ke kanan, jadi dikurang ya, min 16. Ini bakal 100 mu K. Itu mu K-nya dapat deh 0,16. Benar nggak? Sorry. Oh, ada yang salah. Ini delta S-nya tuh harusnya 3 ya. 3 tuh karena kan dia yang kasar cuma dari 5 sampai 2 kan. Makanya jadi si delta S-nya tuh harusnya sama dengan 3 bukan 5. Sorry. Kali 3 berarti ini tadi 20 kali 3 60. 60 min 60 dibagi 60 0,27. Oke, nomor ini aman. Semoga aman ya. Oke, aku lanjut aja ke nomor selanjutnya. 3B di sini ada kotak yang dilepaskan dari keadaan diam. Dari keadaan diam berarti kan PD-nya 0 ya. PD-nya sama dengan 0 meter per second.
Udah gitu, di puncak bidang miring berketinggian H. H di D sama dengan H vektor. Kemiringan alfa dan licin seperti pada gambar. Benda bergerak sepanjang bidang miring, lalu menyusuri busur lingkaran yang licin pula. Berarti ini semua licin ya. Licin. Jika hanya sama dengan 1,5 R, H sama dengan 1,5 R, nyatakan laju benda ketika mencapai titik B di dasar bidang miring dalam percepatan gravitasi G dan R. Nah, ini kita pakai konsep mekanik. Jadi yang A itu MB sama dengan MD. Di sini ada UB, ada KB, ini ada UD, ada KD. Nah, untuk di yang D, dia kan kinetiknya 0 ya, karena PD-nya juga 0. Berarti ini cuma ada UD. Kayak gitu kalau yang di B, dia nggak ada ketinggian, hanya 0, berarti UB-nya 0. Di sini cuma ada KB. Berarti setengah meter VB. Setengah meter. Setengah massa. Massa B, ini B kuadrat, bakal sama dengan MG dikali H dari D. MD-nya bakal sama ya, karena sama bendanya juga. Coba coret aja. Setengah PB kuadrat bakal sama dengan G dikali H. Hanya ada 1,5 R. Kali 1,5 R. Berarti bakal sama dengan akar dari 3 R kali G. Oke, udah dapat. Terus sekarang yang B. Jika di titik C adalah puncak, tentukan laju minimum benda di C agar dapat menempuh satu lingkaran. C minimum berarti sama ya. Kayak yang tadi, yang satu lingkaran penuh itu berarti nanti T. Kan T ya ini karena bentuknya kayak gini. Oke, aku gambarin dulu. Misalnya di sini kotaknya, berarti bakal ke bawah ada W, sama karena ini tuh bidang, berarti ada juga Fn ya, B normal. Oke, berarti karena bentukannya kayak gitu, jadi di sini Fn-nya bakal diasumsikan sama dengan 0. Jadi FSP itu hanya karena dari W. FSP-nya kayak tadi, M dikali V kuadrat dari posisi C dibagi sama R, bakal sama dengan W. W-nya M dikali G. Boleh dicoret, berarti V kuadrat C minimumnya bakal sama dengan G dikali R. PC min sama dengan akar G dikali R. Oke, yang ini aman. Mirip-mirip sih sama kayak yang tadi. Aku lanjut ya. Selanjutnya ada sebuah benda kecil bermassa M digantung pada titik O dengan menggunakan seutas tali ringan yang tidak elastis yang memiliki panjang L. Pada awalnya benda diam pada posisi A, kemudian benda dilepas. Gitu.
Tuh, iya, pada awal benda diam posisi kemudian dilepas. Pada awalnya ya diketahui percepatan gravitasi adalah G dan gesekan diabaikan. Tinjau kondisi ketika benda di posisi B dan tali membentuk sudut theta terhadap garis vertikal. Nyatakan jawaban pada soal A dan B dalam MGL dan theta. Oke, jadi di sini tuh ini begini. Gini. Terus gini. Ini tuh buat dapat si H dari si B-nya. Ini ditanya yang A, tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi dari A ke B. Berarti WG gravitasi AB bakal sama dengan delta min delta UAB. Sama dengan UA dikurangin UB. Which is M dikali G dikali HA dikurangin HB. Nah, HA-nya kita udah tahu. HA-nya tuh L. Nah, HB-nya kita nggak tahu. Ada yang tahu cara nyari HB-nya gimana? Ini udah spoiler. Ada yang punya ide? Oke, mungkin aku langsung aja ya. Jadi tuh, ini kan panjangnya L ya. Begitu di sini theta. Berarti kalau misalnya kita pakai yang samping tuh cos ya. Cos theta. Cos theta itu kan sama dengan samping per miring. Nah, aku asumsiin aja ya. Ini misalnya apa ya? A. Berarti A per L kan. Nah, maka si A itu bakal sama dengan L cos theta. Jadi ini sama dengan L cos theta. Nah gitu, kita kan nyari H si B. Nah, H si B itu dia harus dari bawah, harus dari titik ini. Nah, karena tingginya tuh L kan di sini, L. Berarti tinggi HB itu bakal sama dengan L dikurangin L cos theta. Ini bisa disatuin L-nya jadi 1 min cos theta. Tapi kayaknya mending ini aja sih langsung. Jadi M dikali G dalam kurung L dikurangin L min L cos theta. Jadi hasilnya MG ini boleh dicoret kan ya. JL kurangin L ditambah L cos theta. Berarti ini jadi L cos theta. Gravitasinya. Oke, lalu itu yang B, laju gerak benda di B. Sama ya kayak tadi, ini pakai kekekalan mekanik itu, energi mekanik MA, MB. MA-nya berarti tadi itu dia diam ya, berarti kanan. Cuman ada U, UA. UA sama dengan UB karena si B punya H, dan juga ditambah sama kinetik di B. Makanya kita bisa dapat lajunya. UB itu M dikali G dikali HB, ditambah KB-nya
setengah M dikali PB kuadrat. Ini U-nya MG kali HA. HA-nya tadi L, MGL, dan gitu, L ya? Ya, L. Kayak gitu, HB-nya tuh L dalam kurung 1 min cos theta. MG L 1 min cos theta ditambah setengah M